Baik, sudah kelihatan screen-nya? Kelihatan, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Baik. Nama mata kuliah kita data mining ya. Data mining ini adalah kalau bahasa Indonesianya saya nggak tahu, ini menggali data gitu, proses menggali data. Jadi setelah bertahun-tahun data mining ini masih aja menjadi persoalan yang besar buat manusia, ya. Definisi yang saat ini disepakati, walaupun nanti akan bisa berubah karena data berubah terus. Data mining adalah penggunaan teknik secara efisien, ya, penggunaan teknik secara efisien untuk melakukan analisis kumpulan data yang sangat besar, ya, dan mengekstraksi kegunaan dan sesuatu yang suatu temuan, ya, suatu temuan yang ada dalam data, gitu. Jadi kita nanti akan belajar teknik-teknik untuk melakukan analisis dari sekumpulan data yang sangat besar, ya, dan mencari apa informasi yang penting yang ada di situ, gitu. Kalau jumlah data yang diolah hanya 10, nggak perlu teknik, kita tinggal bisa lihat. Ini data mahasiswa ada 25, saya langsung bisa melihat data itu dan membuat rata-rata, mengumpulkan mana yang nilainya bagus, mana yang nilainya tidak bagus, mengumpulkan berdasarkan tempat tinggal, mudah kalau datanya 25. Tapi kalau datanya 10.000 gimana? Kalau datanya 100.000 gimana? Ya, itu jadi persoalan. Nah, disitulah teknik data mining ini jadi penting, dan bahkan ini berkembang terus sampai dia akhirnya berinteraksi dengan big data dan berinteraksi dengan artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Ya, jadilah tuh robot-robot, ya, mobil tanpa sopir Tesla, mobil listrik ya Tesla ya, mobil tanpa sopir, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, mengapa kita perlu data mining? Karena jumlah data sekarang sangat banyak, ya. Bahkan orang bilang everything is data. Setiap benda adalah data. Kita kuliah, ini berapa data yang bisa saya simpan? Data absensi, data gambar, foto, data video dari rekaman ini, ya kan? Gambar juga berisi foto Anda, di dalam foto Anda itu bisa terdeteksi juga Anda lagi di rumah atau Anda lagi di mana. Ya. Ini dari perkuliahan, kemudian dari setiap menitnya bisa kita ambil datanya. Dari mobile device ini, jadi terabyte of data di generate setiap detik. Dari HP kita berapa data itu yang tersimpan? Ya, foto-foto, dokumen-dokumen web, update Facebook. Setiap detik Anda mengupdate Facebook. Bangun tidur update Facebook. Mau makan update Facebook. Mungkin bukan Facebook lagi sekarang ya, Instagram atau Line. Ya, update semuanya. Tweet, orang mentweet setiap hari, setiap detik. Jutaan Twitter, jutaan tweet, ratusan juta tweet setiap hari. Blog, user generated content, konten-konten yang lain. Transaksi, data sensor, ya, sensor gunung itu, setiap gunung itu ada sensornya, sensor banjir, sensor longsor, sensor sungai, ya, ada kalau di Depok nih Katulampa itu kalau udah mulai hujan besar itu udah ada pengumuman siaga 1, siaga 2, siaga 3 gitu ya. Data query, setiap hari orang melakukan query di Google, itu data, ya. Setiap orang melakukan klik di browser, itu data. Browsingnya itu sendiri itu data.
Ya. Jadi setiap hari, bukan setiap hari, setiap detik manusia tuh mengenerate data. Ya. Dan itu sangat luar biasa. Makanya Facebook gratis, ketika bikin aplikasi orang bisa update secara gratis, orang senang-senang aja. Dia taruh tanggal lahir dia taruh update status dia segala macam. Ya, Facebooknya kesenangan dia akhirnya dibisniskan itu. Ketika Facebook mencaplok WhatsApp, kan WhatsApp sebelumnya bukan punya Facebook, tapi kemudian dicaplok oleh Facebook. Itu nilai transaksinya, nilai pembelian WhatsApp oleh Facebook itu 200 triliun. Itu saya kaget juga tuh, 5 tahun lalu atau 3 tahun lalu ya. Itu Facebook gila-gilaan itu, membeli WhatsApp dengan harga 200 triliun. Padahal kalau dilihat aplikasinya, di HP kan aplikasi WA kan hanya salah satu dari aplikasi yang lain. Iya kan? Kalau dilihat servernya kayak apa, ya berapa sih semalam-malamnya server untuk WA? Oke lah, mahal sekali lah, katakan 500 miliar misalnya, atau 1 triliun lah misalnya servernya. Tapi Facebook bayarnya 200 triliun kan. Apa yang dia beli? Data user. Karena pada waktu itu pengguna WA, WhatsApp itu sudah mencapai 450 juta pengguna. Dan sekarang sudah mencapai 1 miliar pengguna WA. Ya, itu yang dibeli oleh Facebook. Ya, jadi Anda bayangkan sebuah perusahaan punya data tentang perilaku konsumennya sebanyak 1 miliar konsumen. Ya, nggak pernah ada dalam sejarah sebelumnya jumlah pengguna dari sebuah benda mencapai angka miliaran. Belum pernah terjadi. Ya, belum pernah ada dalam sejarah manusia sebuah benda yang digunakan oleh 1 miliar manusia, ya, dan benda itu dikuasai oleh satu perusahaan. Ya, belum pernah ada kecuali zaman ini. Facebook, Google, gitu, ya. Itu aplikasinya diakses oleh 1 miliar manusia lebih. Kalau Google malah 3 miliar penggunanya. Ya. Dan orang senang-senang aja gitu memberikan datanya. Kemudian dan makin ke sini storage makin murah sehingga data-data yang sangat besar itu memungkinkan untuk diolah. Ya, kalau sebelumnya agak susah karena komputer belum ada, jadi masih pakai kertas, ya susah ngolahnya. Pakai Excel aja bisa, tapi cuma ribuan data. Kalau jutaan data nggak bisa pakai Excel. Ya, nyerah tuh Excel. Kitanya juga nyerah. Ngolah data 1 juta lewat file Excel. Nggak mungkin. Ya. Nah, jadi kenapa perlu data mining? Karena jumlah data sangat banyak. Ya, dari berbagai barang-barang ini, aplikasi-aplikasi ini. Harga storage dan komputer makin murah, dan ada keperluan untuk menganalisa data dasar, raw data ini data dasar ya, untuk mengekstrak pengetahuan yang ada di dalamnya. Itulah sebabnya kenapa perlu data mining. Ya. Satu contoh lagi ini, Anda tahu Gojek pasti ya. Gojek itu dalam 1 hari, ini sebelum pandemi ya, 2 tahun lalu ya, 3 tahun lalu, sebelum pandemi, dalam sehari dia terjadi 1,5 juta transaksi di Jakarta. Ya, kalau Jabodetabek mungkin 2 jutaan atau lebih. Anda bayangkan 2 juta data setiap hari. Dia punya informasi tentang siapa yang naik. Kan kita sebagai pengguna Gojek kan register kan, siapa yang naik, dia naik dari mana, dia mau kemana, jam berapa dia naik, tarifnya berapa menit waktu tempuhnya, ya kan? Mitra Gojeknya siapa yang dipakai, drivernya itu, namanya siapa drivernya, tinggalnya di mana,
dan seterusnya. Kalau Anda punya data 2 juta data informasi seperti itu, wah itu luar biasa. Ya. Berarti Anda akan bisa, si Gojek dalam hal ini, dia akan bisa mempunyai informasi perilaku orang Jakarta. Dan 2 juta data setiap hari. Sebulan kan 60 juta data yang dia kumpulin. Ya kan? Dia tahu perilaku stasiun mana aja yang paling ramai, jam berapa aja stasiun itu ramai, mitra Gojek mana yang paling semangat untuk mengambil penumpang, gitu ya. Si konsumen ini jam berapa aja dia kerja, jam berapa aja dia naik Gojek, berapa rata-rata tarif yang sudah digunakan oleh dia. Dia punya informasi itu. Ya, makanya perusahaan-perusahaan dari luar berlomba-lomba itu bakar duit di Gojek. Ya, Gojek waktu itu sempat dapat suntikan dana sampai 10 triliun, ya, 15 triliun. Google kalau nggak salah juga udah masuk Gojek. Ke Tokopedia ya, masuk ke Tokopedia. Pokoknya unicorn itu udah dimasukin lah oleh Google, kemudian Tencent itu dari Cina. Perusahaan dari Cina itu juga udah masuk ke startup raksasa itu. Untuk apa? Dapetin informasi perilaku kita, perilaku orang Indonesia. Ya, jadi kalau perilakunya ketahuan, uang yang digunakan juga ketahuan, terus apa lagi yang kita punya? Apa yang kira-kira mereka akan lakukan? Jualan. Ya. Oh, ternyata orang Indonesia banyak, kayak misalnya di Tebet ya, saya suka naik Gojek dulu kalau ke Jakarta, turun di stasiun Tebet. Di stasiun Tebet tuh ada rumah makan. Apa itu? Normal ya kalau nggak salah. Nah, sambil kalau meetingnya agak siang, mampir dulu di situ makan. Pesan Gojeknya di depan abnormal. Coba kalau ada 100.000 orang menggunakan titik yang sama, berarti kan udah ketahuan tuh nanti sebagian orang pasti mampir ke rumah makan itu. Ya, nanti banyak data yang bisa dikaitkan satu dengan yang lain sehingga kita bisa dapat knowledge baru tentang perilaku. Nah, jadi ini nanti hubungannya sama psikologi nih. Perilaku manusia dibaca dari data. Ya, dari perilaku dia yang tersimpan di dalam data. Ya. Oke. Alasan yang lain, the data is the computer. Data itu sendiri adalah komputer karena dia sangat bermanfaat dan sangat powerful. Ya. Bahkan kemarin beberapa hari yang lalu saya dengar seminar tuh, hari ini sesuatu yang paling berharga, ya bahkan lebih berharga daripada emas adalah data. Itu tadi kan, Facebook aja mau ngeluarin uang 200 triliun untuk beli WhatsApp. Karena ada datanya, bukan karena aplikasinya. Karena ada data konsumennya, ada data penggunanya yang 450 juta itu yang dibayar sama Facebook. Ya. Jadi, large amounts of data can be more powerful than complex algorithm and models. Data yang sangat besar itu lebih powerful, lebih berkuasa daripada algoritma yang kompleks dan model-model yang kompleks. Google sudah menyelesaikan banyak pemrosesan bahasa manusia, problem-problemnya, hanya dengan melihat pada data. Jadi Anda kalau Anda googling, kalau yang Anda ketik salah, itu kan ditanya sama Google kan, oh yang Anda maksud ini ya, gitu kan? Google bisa betulin apa yang kita tulis salah. Google tahu juga apa yang sedang kita cari. Ya, ini nanti ada ilmu tersendiri yang namanya NLP, Natural Language Processing. Ya, ada ilmu tersendiri. Data is power tuh yang saya bilang tadi ya. Hari ini data adalah the biggest asset of an online company. Aset terbesar dari perusahaan. Dan setiap hari jumlah data bertambah terus. Setiap hari bertambah. Dulu kilobyte, 100 kilobyte terasa besar. Terus megabyte. Megabyte awalnya terasa besar, lama-lama kecil.
gigabyte. Gigabyte dulu terasa besar sekali. Sekarang gigabyte HP aja udah bisa 128 gigabyte. Ya, di HP itu di genggaman tangan kita. Ya, padahal dulu yang namanya hard disk aja tuh segede lemari besarnya. Itu isinya paling 10 megabyte atau 50 megabyte. Ya, saya nggak kebayang 100 tahun lagi kayak apa di dunia ini. Ya, kalau belum kiamat ya. Kalau udah kiamat ya udah selesai lah. Nanti kita di surga aja ya. Jadi data sangat banyak. Jadi query logs di Google, pertemanan dan update Facebook dan seterusnya. Nah, jadi we need a way to harness the collective intelligence. Bagaimana caranya kita secara cerdas mengolah data itu, mengumpulkan dan mencari cara untuk menemukan informasi atau pengetahuan yang ada dalam data. Nah, data itu sendiri sangat kompleks. Ya, nanti sebenarnya kalau kita ada mata kuliah big data itu lebih canggih lagi. Nggak tahu di kampus ada nggak ya big data ya. Data terdiri dari bentuk-bentuknya, ada tabel, ada time series, ini data yang bergerak setiap tahun, misalnya tahun 2000, 2001, 2002, 2003, itu namanya time series. Data berupa gambar, data berupa grafik, ya, infografis tuh yang banyak kan pakai tabel, pakai apa, grafik-grafik itu. Ada spasial dan temporal aspek. Spasial ini data peta misalnya, ya, data peta, data spasial. Interconnected data ini juga menjadi isu, ya, data yang saling terkoneksi satu dengan yang lain. Contoh, dari mobile phone kita bisa mengumpulkan lokasi dari user, informasi teman-temannya, status check-in ke suatu tempat, ke restoran, atau ke hotel, atau kemana, atau ke kantor, opini yang dia tulis di Twitter, gambar-gambar yang diambil dari kameranya, query yang dia isi lewat search engine. Coba, ya, dari satu HP dia bisa mengumpulkan sekian informasi. Ya, benar kan? Ada teman-temannya di situ, dia lagi ada di mana location-nya, ya kan. Kalau pergi, coba Sherlock dong, Sherlock dong. Sherlock itu kan berarti kan posisi Anda udah diketahui itu, ya. Nanti kapan-kapan Anda lihat data centernya Google. Itu data centernya Google itu luasnya 5 kali luas lapangan bola. Ya. Dulu saya pikir perusahaan-perusahaan raksasa kayak Google, Facebook tuh punya hard disk yang besar gitu untuk menyimpan semua data. Ternyata enggak. Hard disk mereka sama dengan hard disk kita, kecil-kecil itu. Tapi ada ribuan hard disknya. Ya. Jadi setiap hari mereka harus ganti hard disk itu, ada yang rusak segala macam. Setiap hari ganti puluhan hard disk setiap hari. Ya. Dan yang rusak dihancurin. Ya. Dan nggak boleh off. Sebentar, Google lagi off 1 jam. Emang listrik, ya, mati listrik, mohon maaf. Kena giliran mati listrik. Ya, kalau Google nggak boleh off. Data transaksi juga begitu, ya. Jadi data Walmart itu hypermart yang ada di Amerika sana, per hari transaksinya 20 juta per hari. Apa informasi transaksi kalau di supermarket itu? Siapa yang beli? Nah, biasanya supermarket kan minta ada itu tuh kartu member, ya. Pada kartu member lebih terdetek lagi tuh perilaku belanjanya. Kalau nggak ada kartu member, paling nggak mereka akan tahu ini Pepsodent ini biasanya habis tuh setiap tanggal berapa sih? Sampo ini biasanya habis tanggal berapa? Orang pada belanja sampo, belanja Pepsodent itu tanggal berapa biasanya? Yang paling banyaknya. Di daerah mana sabun yang paling cepat kejualnya? Ya, di daerah mana minuman yang paling banyak terjual? Kalau punya 20 juta transaksi per hari, kebaca itu semuanya. Ya, itu kebaca semuanya. Dan ini orang IT yang ngerjain ini gitu. Jadi Anda mesti bersyukur nih masuk ke jurusan IT, ya.
Karena ini sekarang hampir semua perusahaan bergantung pada data. Ya, artinya bergantung pada orang IT untuk ngolah datanya. Karena ini ngolah data ini nggak bisa pakai orang ekonomi, nggak bisa pakai statistik. Jadi ilmu statistik, pakar statistik itu sebetulnya udah hampir selesai tuh. Kalau statistik kan pakai sampel, kita nggak pakai sampel lagi. Semua datanya kita ambil. Kalau sampel kan kita ngambil sebagian data, nggak perlu semua gitu. Kalau ini semua kita ambil, karena kita bisa ngolahnya, komputernya bisa, ya, dan kita ngerti cara ngolahnya. Itulah data mining. Ya, AT&T ini nama perusahaan Telkom Amerika. 300 juta panggilan per hari. Ini sebentar lagi tutup juga nih kali ini, kayak Telkom sekarang pusing ya. Orang nggak ada lagi nelpon pakai telepon biasa, semuanya pakai telepon aplikasi. Ya, perusahaan kredit card dan seterusnya. Nah, demikian juga data dokumen. Jadi diperkirakan web itu kan digunakan juga untuk repositori dokumen. Simpan dokumen-dokumen itu kan lewat web juga. Diperkirakan ada 50 miliar web page sekarang ini. 50 billions itu miliar ya, billions ini miliar. 50 miliar web page yang ada. Jadi saya suka ketawa aja kalau ada teman-teman tuh, Pak Pri, ayo kita jualan yuk, bikin web. Nanti orang kan jadi pada datang ke situ. Jadi barang kita banyak yang beli. Bikin web mah nggak susah. 1 jam juga bisa kita bikin web. Yang susah, datengin orang yang mau ngelihat web kita. Lebih susah lagi yang datengin orang untuk web dan yang mau beli barang kita. Lebih susah lagi tuh. Gitu. Kalau bikin webnya nggak susah. Ya. Yang susah datengin orang untuk masuk ke web kita, pergi ke web kita. Wikipedia ada 4 juta artikel. Online news, portal. Ya. Ini rata-rata 100 lebih new artikel setiap hari. Detikcom misalnya, itu berapa ribu artikel per hari itu. Sekarang ada kompas.com, kumparan.com, macam-macam kan, liputan6.com, semuanya main ke .com semua, ke online. Twitter 300 juta tweet setiap hari, ya. Oh, bisa, oke. Nah, oke. Data jaringan, ya. 50 halaman web yang di-link dengan hyperlink. Nah, itu artinya network data itu data yang terhubung dengan data lain. Ya. Kalau tadi data Gojek misalnya itu sendiri, tapi kalau dia terhubung dengan yang lain, itu lebih keren lagi, lebih complicated lagi. Ya. Facebook ini udah lebih dari 500 juta sekarang penggunanya. Ya, Twitter lebih 300 juta, Instant Messenger lebih dari 1 miliar. Belum. Ya. Ini belum data-data ini. Oke ya. Data lingkungan, data temperatur, ya, suhu, kemudian keadaan cuaca, ya, prediksi cuaca, segala macam, banyak sekali. Cuma saya bingung kenapa ramalan cuaca di kita kok salah dulu ya. Kalau habis badai banjir gede, terus dikeluarkan tuh dalam 3 hari ke depan cuaca ekstrim masih akan terjadi. Pas besoknya terang, udah nggak ada hujan, nggak ada banjir. Besoknya lagi terang lagi. Berulang-ulang tuh kayak gitu. Akhirnya nggak percaya di saya. Pokoknya kalau mereka bilang badai, ya terang. Kalau mereka bilang terang, ya mungkin badai. Gitu ya. Berarti tepat juga ya. Tepat salahnya. Data perilaku, behavioral data perilaku. Mobile phone hari ini merecord sejumlah besar informasi tentang perilaku user. Posisi GPS-nya, gambar-gambar yang diproduksi lewat kamera, komunikasi yang dilakukan lewat handphone, dan SMS-nya, kemudian teks yang dimasukkan ke Facebook, update, dan
check-in yang dilakukan oleh dia, pergi ke restoran, pergi ke bandara, pergi ke mana, kantor, bangunan, segala macam. Ini nih, di HP kita ini ada semua. Jadi kalau Anda mau, ada orang-orang yang saya bingung aja, orang-orang yang bilang dia pengen aman gitu, ya, khawatir nanti, kemarin yang ada heboh tuh masalah apa sih, takut ketahuan ketika WA, oh ya ketika WA mengeluarkan pengumuman, WhatsApp mengeluarkan pengumuman bahwa ada ada kebijakan yang berubah yang akan mengambil informasi tentang pengguna. Saya bilang dari dulu aplikasi itu udah ngambil informasi tentang kita, bukan baru kemarin. Ya, ketika Anda menginstall aplikasi di HP, itu udah sama dengan kita menyerahkan informasi tentang diri kita ke aplikasi itu. Ya. Jadi kalau WA kemudian mendeklar dia akan mengambil informasi pribadi kita, itu udah dia lakukan. Terus gimana Pak Puri supaya aman? Supaya aman, jangan pakai smartphone. Pakai HP yang nggak ada operating sistemnya. HP jadul, Nokia 2312 tuh. Yang sekarang banyak dipakai oleh bandar-bandar narkoba. Itu pakai HP itu baru nggak kedetek deh. Ya. Selama HP itu terkoneksi ke internet, apapun yang kita lakukan akan terdeteksi. Udah gitu aja ceritanya. Ya. Jadi udah jangan macam-macam mendingan, ya. Jangan melakukan hal-hal yang nggak baik gitu ya, supaya nggak terdeteksi. Gitu. Coba aja bayangkan posisi kita ketahuan, foto kita yang kita ambil kamera ketahuan, komunikasi yang kita lakukan ketahuan. Makanya KPK kalau mau nangkep orang tuh gampang. Kalau dia udah punya akses ke operator seluler, selesai. Ya, karena semua lewat operator seluler. Masalah posisi, ya, aplikasi-aplikasi yang kalau kita chatting segala macam, itu kan juga bisa terdeteksi. Ya, walaupun di situ bilangnya ini dienkripsi segala macam. Ya, kalau pemerintah bilang saya minta kunci enkripsinya, kalau dia nggak kasih, tutup, nggak boleh beroperasi di Indonesia, selesai kan? Pasti dia kasih. Dia pikirannya bisnis kan perusahaan itu. Oke, gitu ya. Amazon mengkolek semua item yang Anda pinjam, yang Anda masukkan ke basket, yang Anda baca, Anda beli, itu Amazon. Amazon ini udah Tokopedia-nya Amerika sana lah ya, yang punyanya jadi orang terkaya di dunia ya. Siapa? George Bezos, siapa gitu ya. Google dan Bing menyimpan semua aktivitas browsing kita. Ya, data yang dikoleksi dari jutaan user itu setiap hari, daily basis. Oke. Itu ya gambarannya ya terkait dengan situasi yang ada sekarang ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk apa yang dimaksud dengan data sebenarnya? Data adalah kumpulan objek yang memiliki atribut, ya. Jadi ini data nih. Ini simpelnya ini kita sebut data. 1, 2, 3, 4 sampai 10 ini kita sebut objek. Ya. Objek atau raw data, objek. Atau record. Kalau kita belajar bahasa database itu namanya record atau tuple, tuple record, row sama baris. Ya, kalau di data mining disebut objek. Kolom ini disebut atribut. Ya, atribut, kolom, field, ya. Gitu, ya. Jadi data itu sekumpulan objek yang memiliki atribut. Atribut adalah karakteristik dari objek. Contohnya ini misalnya. Ini atributnya nomor, refund itu pengembalian, marital status, status pernikahan, single apa married, pendapatan, 125.000, 100.000, cheat ini jujur atau enggak jujur. Cheat ini bohong. No cheat berarti tidak bohong. Yes cheat berarti bohong. Ya. Kemudian
Ini atribut. Ya, objek disebut juga sebagai record, point, case, sample, entity, dan sebagainya. Size, ini istilah ya. Size adalah jumlah objek. Jadi data ini size-nya berapa? 10. Ya. Dimensionality, jumlah atribut. Dimensinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dimensi. Ya. Sparsity, jumlah sebaran pasangan atribut. Ya. Pasangan atribut nanti kita belajar ya. Oke. Nah, atribut-atribut ini mempunyai beberapa jenis. Pertama, kategorikal, atribut yang jenisnya kategorikal. Ya, contohnya warna mata, kode zip code ini kode pos, ya, kode pos, kata, ranking, good, fair, bad, tinggi, sedang, pendek, itu kategori, ya, kategori tinggi, sedang, pendek, baik atau buruk, ya, laki atau perempuan. Gitu. Kalau laki atau perempuan tuh nanti binary masuknya, ya, yes, no atau exist, not exist. Jadi yang kategorikal itu ya pengelompokan berbasis kode bisa, berbasis kata bisa, ya, kota bisa. Kemudian ada nominal dan ada ordinal. Nominal ini dia berupa angka, tapi tidak bisa dibandingkan. Kalau ordinal, ini ada urutannya, tapi tidak bisa dibandingkan juga. Nominal ini angka nominal misalnya nomor telepon. Nomor telepon itu kan nggak ada urutan. Ketika kita punya 10 data, nomor telepon masing-masing 10 masing-masing orang itu kan nggak ada urutannya, bukan urutan nomor 1, nomor teleponnya belakangnya 01, nomor 2, nggak begitu kan. Itu angka tapi nggak bisa diurutan dan nggak bisa dijumlah. Ya. Ordinal ini berurutan, tapi tidak bisa dibandingkan. Misalnya, apa ya? Nanti kita cari deh, lupa saya. Ini jumlah belanja kali ya. Kalau jumlah belanja, harga barang, itu bisa dijumlah ya. Bisa diurutkan harga barang. Misalnya data berisi transaksi pembelian di supermarket. Nanti dalam sehari kita bisa jumlahkan tuh berapa jumlah transaksinya. Gitu ya. Berapa jumlah transaksi per hari. Kalau yang nominal, nomor telepon kan nggak bisa dijumlah. Berapa jumlah angka-angka nomor telepon itu nggak bisa. Ya, kalau ordinal ini masih bisa dijumlahnya. Dia bisa diurutkan, bisa diorder, bisa diurutkan. Numerik, oke, nah numerik ini tanggal, temperatur, waktu, panjang, nilai, jumlah, ya, bisa discrete, bisa continuous, ya. Discrete itu misalkan beli sabun 5, beli odol 7, nah itu discrete. Kalau continuous ini yang meningkat atau menurun gitu, ya. Ini suhunya meningkat nih dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, misalnya tambah lama tambah naik. Atau harga emas itu tergantung pada harga sebelumnya. Sebelumnya 1.000, sekarang 1.100, besok 1.200, itu continuous. Ya, jadi nilainya tergantung pada nilai terakhir yang sebelumnya. Ada numerik juga, binary, yes, no, dan seterusnya. Ya. Nah, ini jadi data itu punya tipe-tipe ya. Kalau Anda masuk ke dalamnya data, itu makin lama makin kelihatan bahwa data itu tidak sederhana. Kalau objek data mempunyai atribut numerik yang sama, jumlah atribut numerik yang sama, maka data objek itu bisa disebut sebagai titik atau point, ya, dari sebuah space multidimensional. Nanti kita pelajari ya.
ketika dimensi itu merepresentasikan atribut yang berbeda. Jadi yang disebut titik kalau koordinat itu kan X, Y. Tapi kan kalau datanya X, Y, Z, T, H gitu-gitu, ya itu bisa juga kita sebut sebagai satu titik gitu, sekian dimensi. Kalau koordinat itu kan 2 dimensi. Kalau data nanti bisa 10 dimensi, bisa 20 dimensi. Ya. Oke, jadi ini contohnya ya. N by D data matrix, di mana jumlah row-nya ini, kemudian satu data ini satu objek, kolomnya 1, 2, 3, 4, 5. Kolomnya disebut D, dimension. N itu jumlah objeknya, jumlah datanya, ya, jumlah row-nya. Kemudian data kategorial. Jadi data, ini contoh data kategorial ya. Setiap, ini contohnya tadi ya, udah kita lihat ya, data kategorial. High, medium, low. Ya, pendapatan yang kena pajak, tinggi, sedang, rendah. Ya, kalau status single married divorce ini juga kategorial juga, kategorikal. Ya. Yes no ini yang binary tadi, yes no yes no. Ini juga yes no ini binary ya jenisnya. Ada lagi data dokumen. Data dokumen adalah identitas tentang sebuah dokumen berdasarkan kata-kata kunci yang kita gunakan sebagai pembeda satu dokumen dengan dokumen yang lain. Contoh ini, kita punya kata kunci tim, coach, play, ball, score, game, win, loss, time out, season. Ini tentang permainan sepak bola nih. Ya. Di dokumen 1 berisi 3 kata. 3 kali muncul kata tim. 0 kali muncul kata coach. 5 kali muncul kata play. Ini kita sedang mencari dokumen apa sih yang cerita tentang sepak bola, begitu. Dokumen apa aja yang cerita tentang sepak bola? Sepak bola itu apa? Kata-kata kuncinya, tim, coach itu pelatih, main, bola, skor, permainan, game, menang, kalah, time out, nah itu. Ya. Nah, kita tulis tuh semua, kita cari ya, nanti kita cari ini ke dalam dokumen itu daftar kata-kata jumlah kemunculan kata-kata ini dari dokumen-dokumen ini. Lalu kita tuliskanlah dokumen 1 mempunyai nih sejumlah ini jumlah kemunculan kata-kata ini. Dokumen 2 kata coach muncul 7 kali, kata ball muncul 2 kali, play nggak ada, game nggak ada dan seterusnya. Ya. Nanti jadi kita bisa menyimpulkan dokumen mana yang paling banyak cerita tentang sepak bola. Ya, dan seterusnya ya. Kemudian contoh lagi data transaksi tadi. Misalnya ini pembeliannya, bread, coke, milk. Transaksi yang pertama belanjanya si konsumen itu roti, Coca-Cola dan susu. Konsumen kedua belanjanya bir sama roti. Oh, ini luar negeri sih ya, jadi minum bir ya. Kalau di Indonesia nggak boleh ya, miras nggak boleh ya, kecuali yang sembunyi-sembunyi. 3, transaksi ketiga, bir, Coca-Cola, diaper, milk. Konsumen keempat, bir, roti, diaper, susu, dan seterusnya. Jadi setiap record adalah sekumpulan item, isinya sekumpulan item. Sekumpulan item itu bisa disebut sebagai binary vector. Lalu, ya, di mana setiap atribut adalah sebuah item. Ya. Itu. Jadi ini transaksi. Ya, tapi ini kalau pakai koma-koma gini nanti susah nih nanti ininya mengolahnya ya. Kemudian ada juga data yang seperti ini. Ini data kalau di rumah sakit itu data-data jantung, ya hasil pemeriksaan EKG atau apa gitu munculnya kayak gitu. Ya.
long ordered string, ya, string yang panjang dan berurutan. Ada lagi data yang berdasarkan tadi time series, September, Oktober, November, Desember, tahun baru Januari, Februari, ya, kayak pergerakan saham, harga emas, atau ini jumlah positif COVID, jumlah negatif COVID, ya kan? Alhamdulillah belakangan ini makin turun nih jumlah yang positif ya. Data graph, nah ini data graph ini juga complicated nih ya. Nah ini tadi udah ya. Jadi tipe data itu ada beberapa, data numerik, angka, ya. Setiap objek adalah space multidimensional, numerik bisa macam-macam dimensinya. Kategorikal ini numerik itu nanti bisa jadi satu titik dalam sebuah data. Kalau kategorikal ini vektor, jadi vektor itu nanti kita sebut sebagai vektor kalau dia nggak bisa dijumlahin. Kalau numerik itu kan bisa dijumlahin, bisa dibikin rata-rata segala macamnya. Kalau vektor ini nanti kumpulan data itu kita sebut sebagai vektor. Set data, setiap objek adalah sekumpulan nilai, kemudian ini urutan dan graf data. Oke, nah ini contoh, apa yang bisa kita lakukan dengan data itu? Misalnya Anda pemilik supermarket, dan Anda sudah punya miliaran data. Apa yang akan Anda ambil, informasi apa yang akan Anda ekstrak dari data itu, dan bagaimana Anda menggunakannya? Misalnya Anda punya data ini. Ada informasi apa yang bisa Anda ambil dari data transaksi ini? Transaksi 1, orang beli roti, coke, milk. Transaksi 2, orang beli bir, roti. Transaksi ketiga, orang beli bir, coke, diaper, milk, dan seterusnya. Ya. Apa informasi yang bisa Anda ambil? Nah, jadi contoh, orang yang beli bir, itu biasanya beli apa juga ini? Bread, Roti, Pak. Roti, ada 2 tuh kan? Bir dan roti ada 2. Berarti orang yang beli bir, kemungkinannya, ini ada 3 data bir, 3 data bir, 2 dari data ini, 2 dari 3 itu bir dengan roti. Jadi orang yang beli bir, kemungkinannya 2/3-nya dia beli roti. Gitu. Karena minum bir harusnya sama roti gitu kali ya. Orang yang beli Coke pasti beli milk, kan? Coke temannya milk. Coke ada milk. Coke ada milk. Yang beli Coke pasti beli milk. Artinya apa? Jadi nanti kalau Anda sebagai pemilik supermarket ini, Anda stok barang Anda, kalau ada Coke ya ada milk gitu. Karena orang yang beli Coke biasanya beli milk juga. Gitu. Itu kan informasi penting. Kan Anda sebagai owner kan pengen tahu nih barang-barang saya apalagi nih yang mesti saya beli ini dari pabrik nih. Oh roti, berapa banyak rotinya? Oh Coca-Cola, Coke, berapa banyak? Selain Coke apa lagi? Berdasarkan data transaksi yang saya punya, orang kalau beli Coke, beli milk juga. Ya sudah berarti harus beli susu juga. Ayo beli stok. Gitu ya. Itu namanya product placement. Ya. Jadi produk apa aja yang mau kita tempatkan di rak-rak kita. Ya, itu kan tergantung dari transaksi yang dilakukan oleh pembeli gitu. Ya. Makanya data-data yang dimiliki oleh Indomaret, Alfamart itu dahsyat sekali. Dahsyat, itu udah jutaan data per hari. Makanya mereka tuh laku terus karena tahu perilaku belanja. Indomaret di Depok kayak apa, Indomaret di Tanjung Priok kayak apa, Indomaret di Karawaci kayak apa. Tahu mereka perilaku. Dan itu beda-beda. Kita orang Karawaci senangnya beli susu. Kalau pagi, orang Depok senangnya beli susu kalau malam. Ya. Kan di transaksi itu kan ada waktunya kapan. Ya, jumlahnya berapa yang dibeli. Wah, dahsyat itu. Ya, jadi kalau Anda bisa ngolah data ini, apalagi kalau yang punya supermarketnya. Kalau orang IT yang punya supermarketnya, waduh, keren deh, bisa mainin macam-macam. Bisa memberikan rekomendasi macam-macam. Ya, nih bisa melakukan rekomendasi. Bisa membuat katalog-katalog yang mana yang mau diunggulkan. Anda perhatikan, di Indomaret itu kan
sesekali nanti promosi barang ini gitu. Ya, diskon berapa persen, atau dimurahin, harga tadinya 18.000 jadi 15.000, ya. Nah, kalau udah mau kadaluarsa roti diskon, ya. Atau ada barang-barang yang lewat sekian hari dari masa dia di stok, dia nggak boleh lama-lama itu, langsung didiskon supaya cepat habis. Gitu. Jadi itu barang tuh baru terus. Kenapa orang senang belanja di sana? Pertama pakai AC, kedua terang, ketiga kita bisa milih sendiri, yang keempat barangnya selalu baru. Kenapa bisa baru? Karena perusahaannya udah pakai IT. Jadi cara mereka menstok barang itu bergantung pada tingkat perputarannya. Kalau warung-warung kan nggak pakai IT, jadi warung tuh kan, oh ini udah kadaluarsa nih Indominya, ya ini udah kadaluarsa nih, males dia belanja di sini. Makin orang nggak beli, makin kadaluarsa itu Indomie. Iya kan? Gitu. Wah ini memang. Nah orang IT nih yang bisa begini-begini nih, ya, bisa menganalisa, bisa mengolah datanya. Ini pelajarannya data mining, ya. Nah termasuk juga search engine. Kalau search engine ini lebih dahsyat lagi ya Google ya. Yang jelas ini udah lebih hebat, lebih pintar dari kita lah. Mungkin 100 kali lipat lebih pintar ya. Nah, kita nggak kepikir, ya kepikir. Anda bayangkan nggak, dulu belum pernah ada orang kepikir tuh eh, apa? Kalau mau pergi ke suatu tempat ada peta yang ada di genggaman tangannya. Orang tuh dulu kalau mau pergi ke suatu tempat lihat peta, itu kertas kan, buku peta. Mungkin sampai 5 tahun yang lalu juga masih suka dibagiin tuh kalau mau mudik, ini peta mudik gitu. Udah nggak laku lagi sekarang peta mudik, orang udah pakai Google Map, selesai urusan. Pertanyaannya kan gimana cara bikin Google Map? Dia tahu itu nama jalannya, dia tahu jalan itu lagi macet atau nggak macet, dia tahu jalan itu arahnya ke sana atau ke sini, tahu dia. Ya. Dan bukan cuma satu negara dia tahu itu, 200 lebih negara dia tahu. Itu kan ibaratnya bumi itu udah dalam genggaman dia. Ya. Bahkan nama-nama gang Haji Yamin, gang Haji Engkus di sana, dia tahu tuh nama jalan. Dan itu nggak bisa mendeteksi nama jalan lewat satelit, nggak bisa. Berarti ada orang yang harus mencatatkan itu. Berarti berapa ribu orang yang dia pekerjakan untuk mengambil data itu. Dahsyat. Itu luar biasa. Dan gratis orang pakai Google Map. Coba kan? Keren banget kan? Nggak pernah tuh dalam sejarah itu betul-betul luar biasa Google Map itu. Ya, nggak pernah kepikir orang bikin sesuatu seperti itu yang orang miliaran orang sekarang bergantung di situ. Oke ya. Ini juga masalah biologi ini, gen segala macam nih luar biasa juga tuh. Ya, di dunia kedokteran tuh data mining tuh sangat penting, amat sangat penting. Ya, apalagi COVID sekarang ya, gen-gen segala macam. Oke, ini juga masalah saham, pergerakan saham. Ini datanya ribuan juga, jutaan juga nih kalau udah dikumpulin banyak. Dan ini jadi duit semua nih. Ya, saya dulu pernah punya salah seorang mahasiswa bimbingan saya S2, dia kerjanya di bursa saham. Tiap hari teleponan sana sini untuk ngomong saham Garuda beli, saham BCA jual, saham Telkom beli. Dari mana dia ngambil keputusan itu? Dari grafik-grafik kayak gini. Waktu itu belum zaman data mining. Kalau sekarang udah pakai data mining, dia tinggal pakai komputer lihat aja, ini polanya kayak apa nih, dibaca polanya. Keputusan beli dan jualnya bisa lebih akurat dan lebih cepat. Apalagi udah ada AI, artificial intelligence ya. Nanti kita belajar ini ya. Oke, jadi kayaknya nggak bisa sampai selesai ya. Bisa 2 kali kuliah nanti, nggak apa-apa. Mengapa data mining? Jadi secara sudut pandang komersial, dengan data sudah menjadi faktor kunci competitive advantage. Competitive advantage itu keunggulan kompetitif, keunggulan perusahaan. Siapa yang menguasai data, dia akan menguasai dunia. Gitu ceritanya. Siapa yang menguasai data, dia akan menguasai bisnis. Ya, kalau nggak menguasai data, jangan cerita mau menguasai bisnis.
Ya, jadi mempunyai kemampuan mengekstrak informasi penting dari data adalah kunci mengeksploitasi data secara komersial. Saya sudah cerita tadi kan, bagaimana Facebook, bagaimana Google, bagaimana Gojek, Tokopedia juga dahsyat itu ya. Dan orang mau bakar duit triliunan cuma untuk dapetin data itu. Ya, triliunan, bukan jutaan. Ya, bukan ratusan juta, bukan miliaran, triliunan digelotorin oleh perusahaan-perusahaan besar di luar negeri sana untuk masuk ke Traveloka, masuk ke Tokopedia, masuk ke Bukalapak, triliunan untuk dapetin data. Ya, makanya saya suka bingung nih, sampai sekarang aja Tokopedia kan kalau kita belanja di atas 50.000 itu kan free ongkir. Free ongkir itu kan beban perusahaan yang mengantarkan barang kan berarti ditanggung oleh Tokopedia kan. Karena si penjual nggak dipotong harga barangnya. Kalau Anda jualan di Tokopedia harga barangnya 20.000, itu si penjual tetap dapat 20.000. Ya nggak dipotong untuk ongkir. Sementara konsumen beli itu bebas ongkir. Siapa yang nanggung ongkirnya? Kan bukan perusahaan JNE, bukan perusahaan si cepat atau apa antar aja, bukan itu yang menanggung ongkirnya. Tapi Tokopedia. Ya, Tokopedia itu menanggung ongkir seluruh transaksi. Dari mana duitnya dia? Itu dari triliunan orang pada invest itu dari luar negeri. Kok mau? Ya untuk dapetin data kita. Ya, nanti baru data kita dia peroleh, dijual data kita lewat iklan-iklan. Ya, jadi perusahaan-perusahaan nanti yang mau beriklan, ini loh saya punya konsumen yang selalu belanja kosmetik misalnya, dia tawarkan ke perusahaan kosmetik, ayo tawarkan barang-barang kamu nih orang-orang yang suka belanja kosmetik nih, ya, karena dia berburu di kebun binatang ibaratnya, ya kemungkinan dapat konsumennya lebih besar, ya kan? Karena perusahaan kosmetik akan beriklan di konsumen yang biasa belanja kosmetik, ya kan? Perusahaan mobil akan mobil nggak dijual ya Tokopedia ya. Apa peralatan rumah? Ya, perusahaan peralatan rumah akan beriklan, diberi kesempatan beriklan di depan atau di hadapan orang-orang yang biasa belanja peralatan rumah. Gitu. Ini dahsyat, makanya data menjadi kunci untuk keunggulan mereka. Dan kita, negara kita, perusahaan-perusahaan kita masih relatif perlu berjuang lah ya. Ini yang mendirikan perusahaan Tokopedia, Traveloka, Gojek, semua orang kita. Tapi kemudian karena duitnya kurang ketika mau jadi besar, akhirnya orang luar masuk. Akhirnya perusahaan itu dimiliki oleh orang luar. Ya. Sayang ya. Orang kita tetap jadi bosnya, tapi sahamnya kecil. Ya. Secara saintifik, ya mudah-mudahan ke depan nih kalian nih harus hebat ya di sini ya. Tapi juga jangan menjual perusahaannya ke orang luar, kalau bisa ke orang dalam negeri gitu ya. Jadi kita jangan jadi kulinya orang-orang asing gitu. Secara saintifik ini juga penting data ini, data mining, ya data sensor, data astronomi, data social network, data gen segala macamnya. Secara skala ini maksudnya besar dan kecil ya. Dalam hal size itu jumlah objeknya maupun dimensinya, jumlah dimensinya. Ya, kita nggak bisa menggunakan metode tradisional, ya, karena datanya sudah sangat besar. Jadi kita perlu data mining. Nah, dan ternyata data scientist adalah the sexiest job of the 21st century. Menjadi data scientist adalah pekerjaan yang paling seksi, pekerjaan yang paling diminati, yang paling dicari. Jadi kalau Anda menguasai mata kuliah saya ini, ya Anda kuasai betul, Anda dalami betul, dan Anda menjadi data scientist, maka Anda akan dicari orang. Jadi dapurnya Gojek, dapurnya Tokopedia, dapurnya Traveloka, dapurnya tiket.com dan semuanya itu adalah data scientist. Ya.
data scientist, data analis, data engineer, pokoknya kata depannya data. Karena mereka punya jutaan data yang harus mereka olah, dan mereka perlu orang data scientist. Dan orang data scientist itu adalah orang IT. Ya, nggak pernah ada cerita orang non IT jadi data scientist. Ya. Data scientist is now the hottest job title in Silicon Valley. Di Amerika, jadi kesuksesan perusahaan Google, Facebook, Amazon, Netflix, ya, dan sebagainya itu secara berkembang di drive oleh tools-tools yang makin bagus dan extracting meaning. Jadi mengekstrak dari data yang jutaan itu yang dilakukan oleh data scientist. Ya, nih saya kemarin tadi pagi dapat nih gajinya nih data scientist. Kalau di luar negeri gaji data scientist itu $113.000 per tahun. Kalau $100.000 itu kali 15.000 nolnya 3 kali 100.000 3 tambah 5 8 nolnya. 8 nolnya berarti berapa tuh? 150 juta setahun. Berarti sebulannya 10 juta, 12 juta. Kalau di Indonesia 122 juta per tahun. Sebulannya 10 juta. Minimal ini. Ini udah minimal nih. Ya, jadi baru lulus nih, ini data baru lulus nih. Jadi kalau Anda lulus, Anda menguasai data scientist, Anda bisa pasang di atas 10 juta nanti. Ya. Karena rata-rata segini gajinya. Kalau udah hebat, udah 5 tahun, 3 tahun, 5 tahun bisa dapat 30 juta per bulan. Ya. Per bulan bisa 30 juta, bisa 40 juta per bulan. Itu 5 tahun. Bayangkan kalau udah 20 tahun kerjanya. Ya. Jadi ini lagi dibutuhkan nih di mana-mana data scientist. Ya, makanya pemerintah juga, dan kalau pemerintah itu kan ngeluarin data banyak banget itu dari kementerian-kementerian itu, nggak ada yang ngolah itu, yang ngolah nggak banyak orang yang bisa ngolah. Oke, saya pikir sampai sini dulu ya, sampai slide ke 30. Nanti kita lanjut, ini slide-nya ada 61 soalnya. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan ya. Ada pertanyaan sebelumnya? Sejauh ini tidak ada, Pak.